Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aurelia Mutiara, NPM 2250690 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pasundan. Akan membahas tentang semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara. Yang pertama, kita akan membahas semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan adanya kesadaran untuk menyerahkan kesetiaan tertinggi dari setiap pribadi kepada negara dan bangsa. Semangat kebangsaan adalah salah satu bentuk rasa cinta yang melahirkan jiwa kebersamaan. Adapun menunjukkan semangat kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme. Yang kesatu, bangsa Indonesia berpandangan mutualistik, yaitu suatu paham yang menganggap bahwa hakikat sesuatu merupakan dua unsur yang terikat dan menjadi satu kebulatan. Monopluralis, yaitu mengaku bahwa Indonesia terdiri dari berbagai unsur yang beraneka raga, tetapi tetap menjadi kesatuan yang utuh. Integralistik, yaitu kebersamaan dan kekeluargaan. Yang kedua, membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika mengharuskan kita untuk mengakui keanekaragaman bangsa Indonesia, baik dari suku, bangsa, bahasa, agama. Hal ini mewajibkan kita untuk tetap bersatu tunggal ika sebagai bangsa Indonesia. Paham yang bertentangan dengan nasionalisme. Yang kesatu, sukuisme. Paham kecintaan berlebihan terhadap suku bangsa serta berusaha memisahkan diri dari kehidupan suku-suku lain. Yang kedua, chauvinisme. Cinta tanah air yang berlebihan dengan mengagungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain. Ekstremisme, tindakan suatu golongan atau kelompok yang berusaha menggulingkan pemerintah yang sah melalui cara-cara tidak konstitusional. Sikap terbuka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi yang diperlukan untuk sikap terbuka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, arah kebijakan nasional yang transparan. Nilai-nilai semangat kebangsaan. Ada nilai persatuan, nilai kecintaan, nilai kebanggaan, nilai pengorbanan, dan sikap perilaku yang merugikan nilai-nilai nasionalisme. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cinta tanah air. Cinta tanah air adalah cinta kepada negara tempat kita dilahirkan, dibesarkan, dan memperoleh kehidupan di dalamnya. Karena negara kita tersebut, semua yang kita butuhkan akan didapatkan. Cinta tanah air adalah sama saja kita berkorban demi kepentingan negara, memajukan kehidupan bangsa, mencerdaskan diri demi ikut berpartisipasi dalam rangka proses pembangunan tanah air atau negara dari negara yang kecil hingga berkembang sampai menjadi negara yang maju. Mengamalkan nilai-nilai yang berkaitan dengan rasa cinta tanah air. Cinta tanah air dan hubungan dengan sila-sila Pancasila. Cinta tanah air yang dimaksud adalah cinta pada negeri tempat seseorang memperoleh penghidupan dan mengalami kehidupan dari semenjak lahir sampai akhir hidupnya. Cinta tanah air dan bangsa merupakan suatu sikap batin yang dilandasi oleh ketulusan dan keikhlasan dalam perbuatan dan kebahagiaan bangsa. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Mengenai cinta tanah air dan bangsa, dalam hadis disebutkan cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia wajib mempunyai rasa cinta terhadap tanah air dan bangsanya. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, yaitu dengan diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan. Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia. Dengan mengenal dan mencintai tanah air dan bangsa akan mendorong kita untuk mengenal budaya, adat istiadat, dan kehidupan bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini memiliki nilai yang sangat tinggi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Pancasila. Yang kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan memahami sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita dapat menunjukkan rasa cinta tanah air melalui perbuatan yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Kita akan membahas bela negara. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 UU No. 1 tahun 1998, bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur
menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah, yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Unsur-unsur bela negara ada cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Yang pertama, ada bela negara secara fisik. Pelaksanaannya dilakukan oleh rakyat terlatih yang terdiri dari berbagai unsur, misalnya resimen mahasiswa, perlawanan rakyat, pertahanan sipil, mitra Babinsa, OKP yang telah mengikuti pendidikan dasar militer lainnya. Adapun bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh, mencintai produk-produk dalam negeri, mempelajari dan melestarikan budaya bangsa sendiri, tidak mencemari nama baik negara, dan tidak terpengaruh akan budaya asing yang bersifat negatif. Fungsi dan tujuan bela negara. Tujuan, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai Pancasila dan UUD 1945, menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Fungsi, mempertahankan negara dari berbagai ancaman, menjaga keutuhan wilayah negara, merupakan kewajiban setiap warga negara, merupakan panggilan sejarah. Itu yang saya bahas hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.